Fili, saya memiliki background di bidang Office Management, mulai dari pendidikan SMK sampai S2, dan saat ini saya bekerja sebagai Service Development and Capability Specialist. Di channel ini, kita akan belajar mengenai dengan Office Management Tools, so let's explore them together. Thank you. Halo, kembali lagi di series tutorial Office Management Tools. Ini adalah video episode ketiga, part 1, di mana kita akan mempelajari terkait dengan Microsoft 365. Oke, di episode 2 sebelumnya kita sudah membahas berbagai tools yang ada di Google Workspace. Jadi sebagai informasi, kalau di dunia profesional itu sebenarnya ada dua opsi ya teman-teman. Apakah suatu perusahaan itu akan menggunakan environment Google Workspace atau akan menggunakan environment Microsoft 365. Nah, kita akan coba lihat ya, kenapa sih teman-teman penting sekali untuk mengetahui dan juga bisa mengaplikasikan berbagai aplikasi di Microsoft 365 ini ya. Karena ternyata loh banyak sekali perusahaan-perusahaan besar, kemudian juga instansi pemerintah, bahkan juga mungkin startup gitu yang mereka menggunakan Microsoft 365 ini. Memang kalau dibandingkan lebih baik mana antara Google Workspace dan juga Microsoft 365, pasti keduanya itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Tapi memang semakin ke sini mereka berdua ini saling bersaing dan ya imbasnya fitur-fiturnya itu semakin oke-oke semua sih teman-teman. Jadi tidak ada salahnya dan justru memang sesuatu yang penting sekali supaya teman-teman bisa mempelajari berbagai aplikasi di Microsoft 365 ini ya. Nah, ini buktinya ada 3,7 juta lebih gitu perusahaan-perusahaan di seluruh dunia ini mulai dari tingkat yang kecil sampai yang enterprise atau besar menggunakan Microsoft 365. Kemudian kalau levelnya di enterprise gitu juga ada 87,5% ya yang mereka ini pakai Microsoft 365. Terus secara jumlah penggunanya bahkan kalau teman-teman pakai laptop Windows gitu ya pasti udah auto terinstall juga tuh Microsoft 365-nya. Oke, bahkan ada case juga di mana suatu perusahaan itu pakai keduanya loh. Bahkan mungkin di beberapa kampus aja atau di beberapa sekolah secara daily activities di pekerjaannya itu pakainya Microsoft 365 gitu. Tapi untuk sharing dan lain seterusnya biasanya diupload dulu ke Google Drive baru di-share. Nah, ini contoh ketika memang perusahaan atau instansi tersebut menggunakan kedua tools atau dual stack sekaligus ya, yaitu gabungan dari Google Workspace serta Microsoft 365. Nah, di video ini kita akan membahas setidaknya 4 aplikasi ya. Ada yang terkait dengan Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, sama OneNote gitu. Nah, kalau kita mau coba bandingkan dengan beberapa tools yang sebelumnya udah kita pelajari nih di Google Workspace ya. Nah, kalau Microsoft Word berarti padanannya atau kesamaannya itu adalah dengan Google Document. Kalau Microsoft Excel itu dengan Google Sheet, terus kalau Microsoft PowerPoint dengan Google Slide, serta Microsoft OneNote itu dengan Google Keep gitu. Nah, ini ya, kita akan coba pelajari teman-teman keempat aplikasi ini. Jadi kalau Microsoft Word ini di 365 ya. Sekarang banyak sekali improvementnya, nanti kita akan coba langsung praktikan saja supaya teman-teman terbayang gitu. Kemudian ini ada Microsoft Excel juga. Mungkin teman-teman udah pernah menggunakan juga ya untuk penggunaan rumus-rumus dasarnya. Ada sum, if, bahkan mungkin yang sedikit advance nih ada VLOOKUP, HLOOKUP, dan seterusnya gitu. Terus bahkan ada pivot table ya, serta untuk visualisasi data. Nah, sementara untuk yang keduanya di sini mirip ya tadi dengan Google Slide dan juga Google Keep yang udah kita bahas di episode sebelumnya dan nanti kita akan coba cek juga nih kira-kira penggunaannya terlebih di era yang udah ada AI atau terintegrasi dengan AI ini akan seperti apa. Oke, kita akan bahas teman-teman. Nah, di sini saya coba tunjukkannya lewat website Microsoft 365 dulu ya.
Jadi kalau teman-teman buka website Microsoft ini, nanti di sini ada tulisan produk ya. Terus ada tulisannya Explore Microsoft 365 Apps gitu. Nah, kita coba breakdown ke bawah. Ini sebagai FYI aja ya. Dan kalau teman-teman kerja di instansi ataupun perusahaan yang environment utamanya mereka menggunakan Microsoft 365, harapannya teman-teman juga harus familiar nih dengan berbagai aplikasi yang ada. Tadi kalau di slide mungkin memang di part satu ini saya masih menunjukkan hanya 4 aplikasi gitu. Tapi di episode 3 ini nanti akan ada part 2 dan kita akan belajar lebih banyak aplikasi-aplikasi di Microsoft 365 ini. Nah, ini juga sebagai FYI dulu ya. Emangnya ada aplikasi apa aja gitu. Nah, kita coba breakdown ke bawah. Nah, ini banyak sekali teman-teman. Ada ini ya, Copilot. Nah, ini yang generative AI Microsoft. Mungkin teman-teman selama ini familiarnya dengan Gemini, ChatGPT, Cloud gitu dan lain seterusnya. Dan di Microsoft 365 punya generative AI tersendiri loh. Namanya Microsoft Copilot gitu. Terus ada Microsoft Word, pasti udah sering menggunakan ya. Nah, di sini ada Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, terus Outlook ini untuk email, ada OneDrive ini seperti Google Drive ya, jadi untuk penyimpanan digital gitu teman-teman. Kemudian ada Microsoft Defender, jadi ini untuk supaya data-data yang ada di OneDrive kita tadi bisa lebih aman gitu. Terus ada Microsoft Teams. Nah, ini kemarin kalau kita bahas di Google Chat. Nah, masih ingat nggak tuh Google Chat? Sebenarnya sama aja ya, kurang lebih fitur-fiturnya nanti akan sama seperti Google Chat tersebut. Oke, sebenarnya masih banyak sekali teman-teman kalau nanti kita breakdown atau pelajari benar-benar satu persatu gitu ya. Nah, kemudian di sini saya akan coba tunjukkan ya untuk Microsoft Word itu fiturnya seperti apa aja. Nah, ini untuk gambaran eh, beberapa fitur gitu ya yang ada di Microsoft Word. Kemudian kalau ini ada di Microsoft Excel-nya, terus ini ada di Microsoft PowerPoint gitu. Nah, bedanya Microsoft 365 sama mungkin Microsoft biasa yang beberapa waktu tahun terakhir itu mungkin ya teman-teman gunakan. Bedanya adalah Microsoft 365 ini tuh bisa diakses online gitu. Nah, kita akan coba buka dulu untuk Microsoft Word ya. Nah, ini teman-teman. Jadi saya pakai akun saya. Jadi pastikan kita punya akun dulu, akun Microsoft. Bisa dibayangkan kalau teman-teman punya akun Google. Nah, untuk mengakses akun Microsoft kita juga harus punya akun Microsoft gitu. Ini sebagai contoh, saya udah punya akun Microsoft. Nanti kalau mau daftar, teman-teman bisa search aja Microsoft sign up gitu ya, atau daftar akun Microsoft. Nah, kemudian di titik-titik sebelah kiri, jadi mungkin kalau kita bedakan dengan eh, di episode kedua ya, kan Google itu titik-titiknya ada di sebelah kanan tuh. Nah, tapi kalau Microsoft ini tuh ada di sebelah kiri atas. Oke, kemudian ketika kita klik, nah ini banyak sekali eh aplikasinya ya. Ada tadi Microsoft Copilot ini untuk AI-nya, terus Outlook ini ibaratnya Gmail, OneDrive ibaratnya Google Drive, Teams ibaratnya Google Chat, Word ibaratnya Google Document, Excel ibaratnya Google Spreadsheet, PowerPoint ibaratnya Google Slide, OneNote ibaratnya Google Keep, To Do ini juga mirip-mirip ya kemarin kayak di Google Keep juga. Kemudian ada family safety, ini lebih ke pengelolaan akun. Terus ada kalender juga. Terus ini clip cam untuk editing video sama bahkan kita bisa ngedesain gitu. Terus kalau mau lebih banyak aplikasinya, nah kita akan coba cek ya. Kira-kira aplikasinya itu sebanyak apa gitu. Harusnya emang ya sebanyak itu ya kalau di Microsoft 365. Nah, ini teman-teman bayangkan mulai dari atas sampai bawah ya. Tadi ini kalender udah, nah terus ada editor, ada form, ada list, ada loop, kemudian Power Automate, Reading Coach, Sway,
to do dan lain seterusnya gitu. Jadi teman-teman harus mengetahui berbagai aplikasi ini dan mungkin karena keterbatasan waktu ya, jadi saya juga tidak bisa untuk mempraktikkan satu persatu, tapi harapannya teman-teman minimal ya mengetahui sih kalau Microsoft 365 itu sekompleks itu aplikasi-aplikasi di dalamnya. Sehingga harapannya kalau nanti udah kerja teman-teman jadi terbayang tuh, wah kira-kira kalau mau melakukan aktivitas ini kira-kira pakai aplikasi yang mana ya di Microsoft 365 ini. Nah, teman-teman udah kebayang gitu. Oke, balik lagi ke Microsoft Word. Di sini kita bisa meng-create blank dokumen ya. Tapi kita juga bisa untuk pakai template nih. Nah, di sini template-nya udah banyak sekali ya. Di sini ada untuk CV, terus untuk resume gitu. Kemudian ada invoice, mungkin nanti kalau teman-teman bisa jadi ya kerja di bagian finance gitu. Nah, ini invoice-nya bisa digunakan template-nya. Terus ada paper and report. Mungkin nanti kalau sama atasannya diminta tolong buat report, dibuat membuat proposal atau membuat white paper gitu. Nah, kita bisa memanfaatkan fitur ini. Dan sebagai informasi ya, saya akun Microsoft-nya ini terhitungnya juga yang gratis, teman-teman. Jadi, harusnya teman-teman nanti juga bisa mencoba-coba di laptop atau HP-nya masing-masing gitu ya. Terus ini ada template flyer, meeting notes, surat atau letter dan lain seterusnya. Terus kalau dirasanya masih belum memuaskan nih untuk template-template yang ada di sini, nah teman-teman bisa search aja gitu. Oke, ini sebagai contoh, saya akan coba meng-create blank dokumen ya atau buat file kosongan gitu. Nah, mungkin bedanya kita tidak seperti aplikasi Microsoft Word yang udah terinstall di laptop kita ya, teman-teman. Tapi kita di sini semuanya lewat online dan keuntungannya adalah setiap perubahan sedikit pun itu udah harusnya ya auto save gitu sih. Nah, terus ada beberapa fitur yang mungkin kalau di versi offline-nya itu tidak ada. Terus mungkin kalau teman-teman eh ini ya pengen atau nanti ada kebutuhan untuk membagikan file ini ke rekan kerjanya gitu. Nah, kita tidak perlu tuh untuk mendownload file ini ke dalam komputer kita masing-masing, tapi kita bisa pakai link loh. Nah, di sini ada tombol share, terus manage access gitu. Kira-kira yang boleh mengakses link ini siapa? Apakah semua orang atau mungkin hanya email tertentu? Nah, nanti kita sesuaikan di sini aja. Terus, apakah ini bisa edit atau bisa view doang? Nah, kita bisa sesuaikan ya, teman-teman. Gitu. Jadi sebenarnya sekarang mau pakai Microsoft Word atau Google Document ya karena bisa sama-sama online sekarang jadi secara penggunaannya itu ya kurang lebih sama gitu, teman-teman. Terus kalau misal nih ya, misal teman-teman di kantornya nanti udah pakai Microsoft yang berbayar. Nah, keuntungannya adalah biasanya di sebelah button help ini tuh nanti ada AI-nya, si Copilot tadi gitu. Jadi kita bisa bekerja itu lebih cepat gitu. Nah, karena kita masih pakai, bukan kita sih, khususnya saya ya, akunnya ini pakai yang gratisan. Jadi sejauh ini tuh belum ada fitur Copilot tersebut gitu, teman-teman. Nah, ini ya, kemarin juga kita bisa pakai suara untuk mengetik kita kan. Coba ya. Oke, ini sepertinya dari device laptop atau device saya masih ada error. Jadi tadi untuk beberapa fitur masih belum bisa gitu. Oke, ini untuk Microsoft Word, teman-teman. Sekarang kita akan coba move ke Microsoft Excel ya. Oke, nah ini adalah tampilan Microsoft Excel. Sebenarnya kurang lebih sama juga tadi seperti Microsoft Word gitu. Nah, di sini ada template juga untuk budget, kemudian untuk list, ada kalender, schedule, invoice, mungkin untuk keperluan rumah tangga kita atau ya kalau masih belum memuaskan kita bisa search bagian template ini gitu. Oke, terus kita akan coba buka
salah satu file kosongan ya, ini file baru. Nah, sama teman-teman di sini kita bisa ada tab satu, kemudian tab 2 atau sheet satu, sheet 2 dan seterusnya. Dan kurang lebih again and again ya, ya mirip-mirip sama Microsoft atau sorry, Google Spreadsheet gitu. Terus nah di sini udah ada AI-nya juga teman-teman. Jadi mungkin silakan ya teman-teman bisa untuk memanfaatkan beberapa fitur yang ada di sini. Terus seingat saya ini kenapa kok ada apa ya istilahnya ada dua tab baru atau button baru. Karena waktu itu saya pernah menambahkan gitu ya. Cuman memang ini harus diupdate dulu gitu sih. Nanti teman-teman bisa coba-coba aja ya. Nah, terus di sini ada automate atau tadi ya sebenarnya kalau di Microsoft 365 itu adalah ada Microsoft Power Automate. Nah, kita juga bisa sih menggunakan fitur ini, cuman mungkin tidak sekarang saya tunjukkan cara penggunaannya, tapi nanti di episode yang secara khusus membahas automation sama ini ya workflow gitu. Nah, kita akan coba praktikkan di situ. Oke, kita sekarang boleh lanjut ke Microsoft PowerPoint. Nah, ini sama teman-teman, kita juga akan disediakan sangat-sangat banyak sekali ya template gitu. Bahkan ini kalau kita geser sebelah kanan, nah ini sebanyak itu ya. Teman-teman bisa sesuaikan aja kira-kira kebutuhannya seperti apa gitu. Terus nanti kalau misal masih belum ketemu, nah bisa pakai source template ini juga gitu ya. Nah, lanjut. Sekarang kita akan coba praktikkan juga menggunakan atau membuat file kosongan gitu. Nah, ini secara gambaran juga sama ya seperti di Google Slide gitu. Jadi kita bisa bekerjanya secara online dan nanti setiap perubahan akan ada auto save gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir juga ya. Sebenarnya ini poin plus ketika kita pakai Microsoft 365. Jadi bukan Microsoft yang lama ya, tapi pastikan di belakangnya ada 365-nya. Yang artinya kita mengaksesnya itu lewat cloud. Nah, ini ya bisa dicek websitenya itu cloud gitu, teman-teman. Oke, ini untuk beberapa tab-tabnya nanti bisa dicek-cek lebih lanjut, teman-teman. Harusnya ini ya kurang lebih sama ya seperti di Google Slide yang di episode 2 sebelumnya. Oke, kita sekarang akan ke Microsoft OneNote gitu. Nah, di OneNote ini tuh sebenarnya enaknya ya, kita bisa menulis berbagai rencana kita. Nah, misal nih teman-teman udah kerja. Terus di dalam 1 minggu itu mau ngapain? Kemudian kalau di breakdown lebih detail lagi, berarti per harinya mau ngapain. Nah, di situ teman-teman bisa menulis ke Microsoft OneNote ini gitu. Nah, ini sebagai contoh ya, kita kayak ada section-section gitu, atau ada pages-pagesnya gitu. Nah, kita sesuaikan aja. Misal daily task list gitu. Nah, misal teman-teman dalam hari itu mau ngapain? Nah, kita kasih nomor ya. Misal menulis email surat penawaran kerjasama ke PT Oke Jaya misal. Terus kedua, eh, memastikan agenda rapat bulanan bersama divisi finance gitu misal dan lain seterusnya gitu. Nanti bisa ditulis ke sini ya. Terus mungkin supaya looknya lebih oke, nah kita juga bisa pakai beberapa fitur yang ada di sini gitu ya teman-teman. Mungkin mau menginsert file atau table atau gambar, link, bahkan audio itu juga ada gitu. Jadi bayangkan kalau kita udah benar-benar bekerja, maka bisa jadi ya kita udah nggak perlu catatan dalam bentuk buku gitu teman-teman, tapi semuanya kita dokumentasikan di sini. Seperti itu. Oke, sekian untuk episode 3 part 1 ini terkait dengan Microsoft 365. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau apapun itu bisa tulis aja di kolom chat.
Terus kita akan secepatnya lanjut ke part 2. Ini masih Microsoft 365 dan spesifik membahas tools collaboration and communication gitu, khususnya penggunaan Outlook dan juga Teams. Serta nanti ada beberapa aplikasi yang terkait juga. Terima kasih teman-teman. Semoga selalu semangat dalam belajar. Bye-bye.